Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Kurnia, NPM 235520034 dari Politeknik Teknik Mesin. Di sini saya akan mengerjakan tugas metodologi fisik aku Pak Evan Nugroho. Di sini saya akan membahas tentang logam Vero, yaitu proses pembuatan tembaga. Cara pembuatan tembaga ada 8 tahapan, yaitu yang pertama eksplorasi dan penemuan, yang kedua metode penambangan, pengolahan biji tembaga, beneficiasi biji tembaga, peleburan dan ekstraksi, penghilangan biji sebida, kemudian yang terakhir itu menjadi produk tembaga. Apa itu tembaga? Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu, dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin, yaitu cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik terbaik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna hingga kemerahan. Pengolahan tembaga. Tembaga ditemukan dalam bentuk biji yang tersebar di hampir seluruh dunia. Saat ini penggunaan tembaga semakin luas. Tembaga dapat digunakan untuk alat elektronik, pembangkit listrik, transmisi otomotif, hingga alat-alat anti mikroba. Jadi penggunaan tembaga itu sangat banyak dan sangat penting untuk teknologi zaman sekarang. Untuk langkah pertama yaitu eksplorasi dan penemuan. Elemen tembaga ditemukan pada beberapa mineral yang ada di kerak bumi. Jika titik tambang telah ditemukan, perusahaan akan melakukan pengeboran dan menentukan apakah kandungan tembaga di lokasi tersebut bisa menguntungkan secara ekonomi. Terdapat dua tipe dasar biji tembaga, yakni biji sulfida dan biji oksida. Setiap jenis biji memerlukan teknik ekstraksi yang berbeda. Biji sulfida meliputi dolomit, kalkosit, dan kalkopirit. Sementara biji oksida meliputi perunggu, azurit, dan krisokola. Untuk metode yang kedua, yaitu metode pertambangan. Biji tembaga yang ditemukan di kerak bumi selanjutnya akan diekstraksi menggunakan dua metode dasar dalam pertambangan, yakni metode pertambangan terbuka atau pertambangan bawah tanah. Dalam pertambangan terbuka dilakukan ketika biji tambang berada di dekat permukaan bumi, sementara pertambangan bawah tanah akan dilakukan jika biji tembaga berada jauh di dalam perut bumi. Dalam pertambangan bawah tanah, penambang akan menggali poros secara vertikal dan membuat terowongan horizontal di bawah tanah. Jadi ada dua metode pertambangan, yaitu terbuka dan pertambangan bawah tanah. Pengolahan biji tembaga. Biji tembaga yang ditemukan dalam proses pertambangannya biasanya masih berbentuk batuan besar. Dalam proses pengolahan, batuan tembaga akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Proses pemecahan ini akan berbeda bagi biji sulfida dan biji oksida. Untuk biji sulfida yang masih berbentuk batuan besar yang dimasukkan ke sebuah alat bernama gyratory crusher untuk mengurangi ukuran batu menjadi sekitar 7 sampai 8 inci. Material ini selanjutnya akan diumpankan ke penggilingan sekunder yang mampu memecah biji sulfida menjadi 1 sampai 2 inci. Biji sulfida selanjutnya akan diproses dalam penggilingan basah bersama air dan bola baja untuk menjadi ukuran yang tepat. Sementara itu biji oksida umumnya akan hancur sebelum proses lebih lanjut. Yang keempat, beneficiasi biji tembaga. Biji sulfida akan dicampur dengan air dan bahan kimia khusus hingga biji sulfida berbentuk bubur. Benihnya akan mengapung di permukaan hingga menjadi kering. Material kering inilah yang disebut sebagai konsentrat dan akan dikirim ke smelter. Untuk biji oksida dan beberapa
beberapa biji sebida tertentu, proses beneficiasi dilakukan dengan menggunakan larutan asam rumah yang mampu melarutkan kandungan mineral tembaga. Hasil pelarutan ini selanjutnya dikumpulkan dan dibuat alat ekstraksi. Yang kelima yaitu peleburan dan ekstraksi. Pada biji sebida konsentrat tembaga kering dikirim ke mesin peleburan. Pada proses ini, biji sebida akan meleleh dan menghasilkan tembaga dengan kadar kemurnian 99%. Meskipun begitu, kadar ini belum cukup murni untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, yakni electrical application. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu penghilangan. Setelah peleburan, biji sebida dengan kandungan 99% dituangkan ke dalam cetakan sebagai anoda menggunakan casting wheel. Bentuk ini siap untuk langkah selanjutnya yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kemurnian tembaga. Sementara itu, biji oksida akan dilapisi katoda tembaga murni dengan proses bernama electrowinning. Dalam proses ini, stainless steel kosong yang berbeda sebagai katoda akan ditambahkan ke tangki. Dibutuhkan sekitar seminggu dalam katoda siap dihapus dari tangki. Setelah proses ini, katoda sekarang memiliki kadar tembaga 99,99% dan siap diproses menjadi kawat tabung atau produk lainnya. Untuk langkah yang ketujuh, penghilangan biji sulfida. Langkah terakhir dalam pengolahan biji tembaga sulfida dari smelter ini bertujuan untuk membuat katoda tembaga memiliki tingkat kemurnian tinggi. Biji sulfida yang memiliki kandungan 99% tembaga murni akan dikirim ke kilang elektrolit untuk dimurnikan kembali. Kilang elektrolit akan melarutkan anoda sehingga tembaga akan menjadi tingkat kemurnian yang pas untuk dikirimkan ke pelanggan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah produk tembaganya. Katoda tembaga adalah tembaga murni yang dihasilkan dari pengolahan biji tembaga. Namun katoda bukanlah bentuk akhir dari pemanfaat tembaga sebagai material dasar sebuah barang. Katoda akan dikirimkan ke berbagai pabrik produksi untuk dibuat menjadi kawat, kabel, dan bentuk tubular khusus. Selama proses produksi, bahan tembaga akan ditambah dengan berbagai logam lain untuk mendapat kekuatan, daya tahan, dan pelindungan korosi. Nah, demikianlah penjelasan proses pembuatan tembaga atau produk tembaga dari penambangan sampai menjadi produk yang berguna. Oke, sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.